Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani Ikan Lele, jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin memberikan sedikit edukasi kepada sobat semua mengenai tentang cara perawatan larva ikan lele dari mulai menetas atau baru makan ya, sampai usia 12 ataupun 14 hari saat penyortiran pertama ya. Nah, karena banyak dari teman-teman yang mengalami kasus larva trouble ataupun larva banyak yang mati itu di usia-usia dini, maka dari itu saya ingin buatkan video perawatan bagaimana penanganan yang tepat apabila ada masalah dan bagaimana cara merawat larva ikan ini. Tonton dan simak video saya dari awal hingga sampai akhir ya, dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan share dan bagikan video ini di sosial media teman-teman ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke, yang pertama ini saya sampaikan ya teman-teman, dalam proses perawatan larva ikan lele teman-teman, yang pertama yang kita butuhkan adalah tentunya kualitas air yang bagus ya. Nah, ini contoh kualitas air yang bagus. Nah, banyak teman-teman mensalah artikan air yang bagus itu air yang jernih ya, padahal belum tentu air yang jernih itu bagus dalam untuk ikan ya, maksudnya ya, karena air itu untuk ikan meliputi itu pH, suhu ya, dan juga kelayakan ataupun kualitas air tersebut itu tercemar atau tidak. Nah, apabila teman-teman kolamnya itu mungkin airnya itu dari air sumur dan sangat layak pakai ya, teman-teman mudah saja untuk merawat larva ya, dengan catatan teman-teman tahu cara perawatannya ya. Tapi apabila kolam kalian itu memakai air dari sungai ataupun air dari PDAM yang mengandung kaporit, itu bisa jadi akan menghambat teman-teman ketika budidaya pembudidayaan ikan lele ya. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam proses perawatan larva teman-teman, tentunya untuk pakan alami, untuk pakan pertama adalah kita memakai pakan cacing sutra ya. Jadi untuk pemberian pakan cacing sutra ini biasanya berkisar sekitar dari mulai 3 hari setelah dia menetas ataupun sudah berenang ya, itu kita anggap usia 1 hari ya, usia 1 hari dari makan ya, sampai usia 4 untuk cacingan itu biasanya saya sampai usia 7 hari ya. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar, tidak saya sarankan untuk di 7 hari berhenti cacing. Kita lanjut sampai di usia 9 hari ya, atau 10 hari. Setelah 10 hari baru teman-teman bisa ganti pakan ke pakan PF 500 ya. Nah, dalam pemberian pakan cacing sutra ini terkadang banyak sekali dari teman-teman yang keliru ya. Nah, kelirunya bagaimana? Kelirunya biasanya umumnya pemberian pakan pada larva untuk teman-teman pemula ini saya sering jumpai, ketika memberikan pakan itu cacingnya itu langsung diberikan secara full ya atau banyak ya. Padahal untuk larva sendiri sebenarnya pakan yang bagus adalah pakan yang diberikan secara secukupnya ya, ataupun pas ya, ataupun secara takarannya, sehingga meminimalisir kematian cacing itu tidak mencemari air yang ada di kolam ya. Saya harap teman-teman paham ya. Jadi ketika cacing yang teman-teman coba, kalau teman-teman endapkan cacing ya, itu biasanya itu kan ada cacing yang mati ya. Kalau dikocok sekalipun pasti ada yang mati. Nah, kematian cacing tersebut itu bisa menjadi bom amonia pada kolam larva kita, sehingga alangkah bagusnya jika teman-teman memberikan pakan cacing itu secukupnya. Misal contoh, kita berikan per 1 kolam ya, itu kita kasih untuk pakan pertama itu 1 gelas ya. Itu yang saya lakukan, 1 gelas. Apabila larvanya banyak, teman-teman bisa memberikan 2 atau 3 gelas ya, tergantung juga pemijahan kita pijahin berapa indukan ya. Kalau 1 atau 2 cukup kita kasih 1 gelas dulu ya. Nah, apabila indukan yang kita pijahkan itu melebihi 4, mungkin kita bisa kalau hasilnya banyak, kita bisa berikan 3 atau 4 ya. Untuk teman-teman dalam pemberian pakan larva ikan lele ini ya, cacing yang kita berikan itu pastikan itu bersih ya, tidak mengandung begitu banyak lumpur ataupun kotoran ya. Kalau bisa itu kita ketika membeli cacing itu pastikan cacingnya itu bersih, karena itu menjadi faktor penyebab terkadang itu larva itu trouble ya. Nah, selain dari cacing ya,
Pakan pertama yang kita berikan adalah 1 gelas, yang kedua atau ketiga biasanya akan selalu meningkat ya. Seiring bertambahnya usia, pakan akan meningkat dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman jangan berikan satu terus ya. Kalau diberikan 1 gelas terus setiap hari ya nanti ikannya banyak yang kanibal ataupun banyak susutnya ya. Nah, dalam masa pencacingan ini, ketika teman-teman sudah melewati 3 hari masa pencacingan ya, teman-teman harus melakukan proses sipon ya. Proses sipon adalah proses ketika kita membersihkan dinding atau dasaran kolam dengan menggunakan spon ya. Contoh spon yang bisa kita gunakan di toko ya, ini saya ambilkan yang saya biasa pakai ya. Yang seperti ini ada semacam kayak apa ya, aluminiumnya ya, dan seperti ini cuci piring biasa yang ada kasa hijaunya, jangan yang polos kuning ya, jadi yang ada hijaunya, yang ada kasarnya. Kita bisa sipon kolam dengan cara menggunakan ini ya, 2 spon ini ya. Nah setelah kita sebelum kita melakukan proses sipon ya, dan kapan sih waktu sipon itu kita lakukan agar tidak menjadi penyebab trouble ikan ya. Proses sipon kita lakukan bagusnya itu pada malam hari ataupun pada sore hari ya. Nah itu kita lakukan, dan jangan kita kasih makan dulu ya. Usahakan ketika kita sipon ya, cacingnya itu kita angkat dulu, kita buang misal ya, enggak kita buang, misalnya kita angkat dan kita pindah dulu ya. Misal contoh kita sore hari jam 4 ya, jadi jam 2 kita sudah, cacing sutranya kita sudah ambil semua ya. Jadi usahakan dia larvanya itu nanti dia biar gesit gitulah ya, lalu kita sipon. Nah gosoknya aja searah ya, searah. Kalau seperti ini nyuci ya, searah seperti ini, kalau buangnya ke arah pembuangan pokoknya ya. Nah proses sipon sendiri kita lakukan itu kalau bisa harus cepat tapi hati-hati ya. Jadi misal contoh ya, kita sekali tarikan seperti ini dan langsung ya manjang, jangan pelan-pelan gini terus. Nanti kalau kelamaan amonia yang kita gosok-gosokkan ke kolam itu akan malah membuat larva tersebut itu akan mati ya. Dan untuk proses sipon sendiri itu kalau bisa pembuangan kita harus buang ya, jadi air kita buang, kolam kita bersihkan sampai nanti ketinggian air itu kurang lebih sekitar 10 cm ya, baru kita stop ya. Usahakan kita ketika 10 cm ya, itu kita pembersihannya kita stop dan air kita masukkan lagi ya. Nah dalam proses pengisian air kolam itu usahakan jangan sampai membuat tekanan yang terlalu tinggi ataupun memicu arus atau gelombang yang terlalu tinggi. Kita gelontorkan air, kocoran tetap kita nyalakan ya, seperti itu. Nah apabila kita tidak melakukan proses sipon, besar kemungkinan amonia yang ada di kolam itu akan semakin tinggi dan berisiko larva akan bergerombol atau berkerumun di atas ya. Nah kalau itu sudah terjadi, besar kemungkinan ikan bisa mati ya. Nah untuk teman-teman yang sudah mengalami kasus larva itu bergerombol berada di atas ya, penanganannya yaitu tadi kita harus buang airnya, kita sipon ya. Setelah kita sipon, kita isi lagi ya. Nah apabila kondisi kolam sudah disipon, cukup kita buang air dan kita isi air baru. Larva menggantung itu biasanya bukan menggantung ya, tapi bergerombol, dia berkoloni seperti itu ya, dan biasanya membentuk kayak pusaran seperti itu. Kalau larva sudah seperti itu, kalau misal kolamnya sudah disipon ya, cukup kita ganti air saja dan kita isi air baru lagi. Nah larva yang seperti itu biasanya itu disebabkan karena bisa jadi karena perubahan suhu ya, dia juga karena perubahan suhu air ataupun pH kolam ya, pH air ya, pH ataupun suhu air ya. Nah terkadang itu biasanya jam 12, jam 3 ataupun jam pagi jam 9, jam 7 ya, itu biasanya potensi larva mengalami kasus seperti itu. Nah setelah 3 hari kita sudah lewat ya, mungkin sampai usia 6 hari kita bisa melakukan proses sipon lagi ya. 3 hari sekali kita sipon dan kita isi lagi seperti itu. Nanti setelah sudah pergantian pakan, dalam proses pergantian pakan itu sendiri saya sarankan untuk teman-teman, misal ya kita mau pergantian pakan pelet, cacing ke pelet ya, kita paginya sampai sore kita full cacing, lalu malam harinya kita ganti pakan pelet. Pelet yang kita gunakan itu PF 500 ya, di usia 10 hari itu sudah bisa menurut saya ya.
Nah, untuk pelet yang kita gunakan PF500 itu kita bibis terlebih dahulu seperti ini ya, contoh. Nah, ini kita rendam sampai dengan menggunakan air perbandingan 1:2 ataupun 1:1 sampai diampu pokoknya ya. Tapi kalau saya biasanya 1:1,5 ya, pokoknya dia sampai berair seperti itulah ya, seperti ini. Nah, untuk pakannya sendiri teman-teman berikan sedikit saja untuk pakan awal, hanya dia sebagai pancingan supaya dia mau naik atau enggak ya, apakah dia sudah respon pakan atau belum. Nah, setelah kita berikan sedikit, nanti kalau sudah naik semua kita tambahkan lagi seperti itu ya. Jadi jangan sampai terlalu kebanyakan, kita sesuaikan aja. Kalau pakan yang kita bibis itu sekiranya lebih, kita simpan, kita gunakan besok pagi atau kita berikan pada indukan ya, karena malam hari kan kalau kita biarkan sampai besok biasanya akan akan basi gitu ya. Jadi kita buat pakan induk aja, tapi kalau pagi sampai siang itu nggak apa-apa ya. Nah, nanti siang harinya atau pagi harinya kita bisa berikan pakan pelet lagi ya, pakan pelet lagi, ataupun nanti siang kita kasih pakan cacing 1 gelas seperti itu. Pokoknya diseling aja lah, satu hari, pokoknya dalam satu hari itu kita main cacing pelet seperti itu ya. Nah, setelah dia sudah lewat satu hari, 24 jam lah sudah lewat, teman-teman bisa berikan full pelet ya, ataupun biasanya bisa 2 hari lah, 2 hari kita ganti paginya, siangnya itu kita cacing supaya dia nggak ketika siang dia nggak naik ya, dan malam harinya dia naik, dia kita kasih pakan pelet ya, seperti itu. Nah, dalam proses pemberian pakan pemberian pakan pelet ini jangan sampai berlebihan, dan usahakan teman-teman pemberian pakan pelet ini ya, ketika ikan gagal adaptasi biasanya ikan akan giting ya. Kalau biasanya disebabkan karena pemberian pakan yang berlebihan. Kalau kurang sih nggak masalah, dia akan, kalau bitingnya itu biting kurang, dia akan kanibal. Tapi kalau dia bitingnya itu karena gagal pencernaan, dia setelah dia makan pencernaannya itu mungkin terinfeksi ataupun luka, dia nggak mau makan lagi, seperti itu biasanya ya. Nah, setelah kita lakukan proses pemberian pakan pelet setelah di usia 14 hari, kita sipon dulu malamnya, kita sipon, lalu pagi harinya kita sortir ya. Ataupun kalau kita sortirnya pada malam hari, kita paginya itu sipon dulu, lalu malam harinya kita sortir ya. Nah, untuk usia 14 hari ini biasanya kita dapat sortiran itu di usia 14 itu ukuran TT sama 1,2 ya, biasanya banyak 1,2, dan ada pun 2-3-nya itu sedikit ya biasanya ya. Nah, teman-teman, dalam proses perawatan larva itu sebenarnya yang utama yang harus kita perhatikan adalah air ya, dan untuk kolam pembenihan itu kalau bisa itu tertutup. Kalau nggak ada penutupnya seperti kayak gavalum ya, kita memakai tirai bambu atau plastik musa. Teman-teman bisa menonton video-video pembenihan yang lain, pasti menggunakan penutup-penutup semacam itu ya, plastik musa atau plastik membran ataupun terpal. Tapi yang saya rekomendasikan adalah plastik musa sama ini ya, kere ya, kalau tanpa atap ya, karena dua bahan tadi itu dia menyerap panas itu lebih maksimal ya. Musa teman-teman untuk pertanian itu loh teman-teman ya, untuk harga per meternya sangat murah sekali. Dia biasanya untuk lebarnya sekitar berapa ya, sekitar 1,5 ataupun 2 meter, lalu panjangnya teman-teman sesuaikan sendiri ya, seperti itu. Nah, untuk perawatan larva ikan lele itu sendiri, besar kemungkinan teman-teman yang perlu kita perhatikan ya, adalah ketika teman-teman ingin melakukan proses penyortiran itu, kalau bisa usahakan ikannya itu kita cek terlebih dahulu. Apabila ada indikasi ikan sakit ataupun mungkin larva biting, ataupun pokoknya kalau ada indikasi ikan stres, teman-teman pending dulu ya. Jadi jangan sampai teman-teman paksakan sortir ya, walaupun sebelumnya kita sudah puasakan ya. Lebih baik kita pending dulu, kita obati sampai ikan sehat ya, baru kita lakukan proses penyortiran. Nah, dalam proses penyortiran sendiri biasanya membutuhkan waktu berkisar sekitar 2-3 jam, tergantung teman-teman ya, dan tergantung juga banyak sedikitnya larva ya. Kalau jumlah
larvanya sedikit dan teman-teman sortirnya itu sendirian, nah sekitar 1-2 jam ya. Tapi kalau untuk larvanya banyak itu biasanya sekitar 2-3 jam ya. Itu kalau kita sortir sendiri ya. Berikut sampai pembersihan kolam ya. Tapi kalau tanpa membersihkan kolam mungkin kita bisa memangkas waktu sekitar 2 jam. Nah setelah kita sortir ya, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasakan ikan, jangan sampai kita kasih makan ya, supaya ikan tersebut itu tidak mengalami iritasi bagian perut karena dia habis gesekan dengan bak sortir ya, dan juga meminimalisir ikan stres ya. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sobat tani ikan lele. Sekian video dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budidaya ikan lele, sukses selalu untuk teman-teman ya.